Mertuaku berkata belikan rumah seharga 20 miliar baru bisa menikahi anakku. Namun tiba-tiba ayahku berkata satu kalimat menusuk yang membuatnya malu. Karena ayah seorang petani, dari kecil aku sudah hidup sederhana. Ayah banting tulang demi menyekolahkan aku. Oleh sebab itu aku bersumpah ketika dewasa nanti, aku mau bahagiakan ayah dengan prestasiku. Ayah juga selalu mengajarkan kepadaku untuk berhemat dan menghargai setiap makanan yang kita dapat. Nak, semua makanan akan terasa nikmat jika kita memakannya dengan perasaan bersyukur. Jadi, syukurilah setiap makanan sederhana yang kita makan setiap hari. Ketika aku berumur 21 tahun, aku naksir dengan teman kuliahku yang bernama Fanny. Dia gadis kaya raya, cantik tapi rendah hati dan memiliki gaya hidup sederhana. Tidak pernah aku melihat dia pakai barang dengan merek mahal. Dan sejak kami pacaran diam-diam selama 4 tahun, aku memutuskan untuk datang melamar ke rumah Fanny. Namun orang tuanya sangat memiliki pola pikir yang berbeda dengan Fanny. Orang tua sangat memandang rendah orang miskin seperti aku. Ayah, kamu pekerjaannya apa? Sebelum kamu mau melamar Fanny, aku mau ketemu dulu dengan ayahmu, ujar orang tua Fanny. Keesokannya orang tua Fanny mengajak aku dan ayah makan bersama di salah satu hotel termahal di kotanya. Waktu aku datang ke hotel itu, ayah aku tampak terlihat terkejut dengan penampilan mewah orang tua Fanny. Semua barang yang dipakainya dari ujung rambut ke ujung kaki adalah barang mahal. Sedangkan ayah hanya memakai pakaian olahraga. Terlihat dari kesan pertama orang tua Fanny melihat ayahku, yaitu sudah tidak suka. Aku tahu mungkin mereka sudah memandang ragu dalam hatinya apakah aku bisa menghidupi masa depan Fanny. Singkat cerita, di tengah pembicaraan, tiba-tiba ayah Fanny bertanya sesuatu. Jadi kau serius ingin menikahi Fanny? Kalau ya, bisakah kau membeli sebuah rumah yang luasnya 900 meter persegi dengan harga sekitar 20 miliar? Sanggupkah kalian? Mendengar pertanyaan itu, mukaku langsung pucat. Dan baru saja aku menelan ludah, tiba-tiba ayahku menjawab, kami sanggup, mengapa tidak? Mendengar ayahku menjawab seperti itu, orang tua Fanny memandang sinis sambil tertawa tak percaya. Setelah kami beres makan malam, makanan masih tersisa banyak di atas meja. Lalu ayah memanggil pegawai hotel, Mbak, boleh tolong bungkus semua makanan yang ada di sini? Melihat perbuatan ayah, orang tua Fanny lagi-lagi menertawakanku dan nyeletuk, kecil, dasar orang miskin, bikin malu saja. Pakai banyak gaya sanggup membelikan rumah untuk Fanny lagi. Tiba-tiba dari belakang sang pemilik hotel keluar menyapa ayahku. Hai Tuan Besar, mengapa kau datang ke sini tidak bilang-bilang? Mendengar perkataan pemilik hotel, kita semua terkaget. Lalu ia menjelaskan bahwa dulu 30 tahun lalu dia adalah seorang pengemis. Namun ayahku setiap harinya selalu memberi ia makan dan menyelamatkan nyawanya waktu yang hampir bunuh diri. Bahkan ayah adalah orang yang selalu mendoakannya dan memberi ia modal untuk bekerja. Sampai suatu hari ia sukses dan menjadi pemilik hotel termewah di kota ini. Kalau bukan karena ia, aku bukan siapa-siapa sekarang. Dan dulu aku pernah berjanji ketika aku sukses nanti, apa yang menjadi hartaku ialah harta miliknya. Jadi bisa dibilang hotel mewah ini adalah kepunyaan dia. Mendengar perkataan pemilik hotel, orang tua Fanny langsung terkaget malu. Ia merasa bersalah dan menyesal tetap memandang rendah ayahku. Lalu dengan bijak ayahku berkata, jangan bangga dengan kekayaan harta yang kita miliki sekarang. Karena semua bersifat sementara. Tapi orang yang suka memberi dan menolong sesama itu yang disebut orang kaya sesungguhnya. Sejak saat itu pola pikir orang tua Fanny berubah. Mereka membatalkan syarat rumah yang ditujukan pada kita. Dan akhirnya kami berdua bisa menikah dan hidup dengan bahagia. So, jangan pernah menyesali dengan status ekonomi yang kita miliki sekarang.
Hidup kaya tidak selamanya bahagia, hidup miskin tidak selamanya hidup menderita. Semua tergantung bagaimana kita menyikapinya dan belajar bersyukur.